silakan kelas untuk itu. Ini sebuah video mungkin bisa membantu untuk memberikan penjelasan kalau bisa masuk. What's the best way to come up with a good business idea? Will it come as a flash of inspiration? Or can you just copy what someone else is doing? Does your idea have to be unique? Are your ideas always obvious? Or do they take a bit of work? And where do other businesses get their ideas anyway? If you're thinking about setting up your own business, and maybe even entering the Student Enterprise Awards, then getting a great idea for a product or service is one of the first steps you'll need to take. But a great idea can take loads of different forms. Have a think about some businesses that are really successful. Some companies make money no matter if the economy is going through a boom or a bust. You might pick a company that you see look at possibilities of products that we might be able to sell to the public. If you look for problems that are out there, if you go through a daily newspaper, you will find some issue that's causing a problem to somebody. Maybe then yourself and your students can do something to solve that problem. Talking to other people about possible ideas is also really useful. You're going to need to sell your creation, so it's no harm to start talking to potential customers early on. Have a go at asking your friends and family about things that they'd like to buy. You might find that there's a huge demand for something that you wouldn't have thought of otherwise. You could always check out the competition as well. Is there a business out there that you really admire and would like to be like? Why not try to think of something similar you could do better? Just because you're starting out doesn't mean you can't learn from other more established businesses. And when you are coming up with ideas, don't hold yourself back. Think big. You mightn't be in a position to take over the world with your idea yet, but that doesn't mean you shouldn't try. And even if you rule out some crazy, over-ambitious idea, it could spark off a different idea that is more doable. Another tip is not to just copy what other teams in the Student Enterprise Awards have done before. Not only will the judges have seen it already, but you probably won't enjoy or get everyone to write down the kind of sector they like the business to be in. Think in terms of broad fields, like travel, or music, or sport, or clothes. Then stick the post-it notes on the wall. Hopefully, anyone will have lots of ideas, and you can put each idea on a separate piece of paper and stick them all. Then, when everyone's done, get people to vote for their favorite 3 ideas by putting a tick on the related post-its. Before long, it will become clear what people's favorite ideas are, because they'll have the most ticks. You can then have a chat about those top few ideas and see which one would make the best business sense and what kind of thing you would do. If it's just like ones, you just want to, and you have to make a promise, you just want to just like take it, just like it down, but it's not really like honest for yourselves. I'm sure people will get it, yeah, I think I've had things saying. Another way to come up with lots of ideas is to use a technique called mind maps, or spider diagrams as some people call them, are really useful when you have a general idea for a type of business but haven't decided on an exact product or service yet. The first step is to write the relevant keyword in a circle in the middle of a piece of paper. So if you're trying to come up with an idea for something to do with t-shirts, you write t-shirt in the circle. Then you draw other lines coming out of that circle, kind of like the branches of a tree. These lines represent ideas related to the main one. Then you draw more lines branching off to represent even more related ideas. From all these ideas, you'll hopefully come up with something that will be a great product or service. Tea. That's actually good. She sounds like a teacher. It's
Baik, itulah sebagai sehingga mungkin bisa membantu jelas apa yang sudah disampaikan tadi ya. Itu bisa dalam teknik pembangkitan ide itu bisa kombinasi gitu ya. Kalau kita lihat tadi dari brainstorming dilanjutkan dengan mind mapping gitu ya. Membiasakan sebulan tentang tadi produk apa yang akan mereka jual gitu ya, mereka ciptakan. Baik, selanjutnya Pak. Nah, ini sebagai contoh mungkin kepada mahasiswa bisa dilakukan penugasan seperti ini gitu, untuk membangkitkan ide. Misalnya tuliskan 3 ide bisnis yang memiliki potensi di komunitas atau di lingkungan Anda misalnya gitu. Tentunya kan untuk menciptakan 3 bisnis ide ini biasanya grup mahasiswa begitu 10 orang misalnya atau 5 orang kita ingin mendapatkan 3 bisnis ide yang bagus gitu menurut mereka ya. Tapi ini harus yang kira-kira sukses di penggunanya begitu. Tentunya mereka akan melakukan teknik-teknik tadi ya. Satu atau 2 teknik dilakukan. Kemudian mereka diminta untuk menjelaskan bagaimana kemungkinan suksesnya dari ide tersebut. Kemungkinan suksesnya gitu ya. Harus ada alasannya di sini. Nanti misalnya kita minta dipresentasikan di depan kelas secara kelompok tadi. Kemudian tugasnya juga dikumpulkan di depannya dan semua. Tugasnya sudah diperbaiki. Ini sebagai contoh untuk menerapkan di kelas gitu ya tentang pembangunan ide. Baik, itu materi yang pertama. Jadi bagaimana memberikan ide dan bagaimana contoh pembelajaran di kelas ya. Nah, yang kedua yang menjadi tugas saya hari ini adalah bagaimana memvalidasi ide yang sudah ada. Ide mungkin pasti sangat banyak gitu. Setiap orang di kepalanya banyak sekali ide-ide ya. Tapi apakah ide tersebut sudah cukup valid atau belum gitu ya, untuk sebuah ide bisnis. Ini caranya kita sebut validasi ide. Mungkin di sini Yogi Vera berarti apa ya? Baseball kalau masalah di Amerika ya, namun di sini itu kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Maka suatu saat ketika sudah sampai sana kita akan tersesat. Sama seperti ide, mungkin kalau ide tidak divalidasi ya nyampe di sananya itu tidak jelas gitu ya, mananya gitu ya. Sukses tidak, jadi harus divalidasi. Juga kita tidak ingin mengeluarkan usaha yang besar untuk sebuah ide yang tidak memiliki peluang, tidak memiliki chance untuk sukses. Kita sumber daya terbatas ya, Pak Aceh ya, di ekonomi sumber daya kita terbatas, karena kebutuhan tidak terbatas gitu. Jadi kita harus melakukan kajian validasi dulu gitu ya, supaya kita tidak buang-buang waktu, tenaga, dana mungkin ya untuk sebuah ide yang tidak punya peluang untuk sukses. Kemudian seperti tadi disampaikan, apa kita hanya ingin coba ide kita yang menarik ya, atau kita ingin sebuah bisnis yang real, yang benar gitu ya, dan nyata. Itu juga ya silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ingin coba-coba ya, kalau banyak uang, dana tidak terbatas ya, tidak masalah, tidak divalidasi, coba aja bisnis ini gitu ya. Ya masalah hilang 1M misalnya. Kalau sumber dayanya banyak gitu. Tapi kalau secara umum kita sumber daya terbatas, jadi perlu divalidasi. Kemudian kita ingin tahu apakah ide kita ini punya potensi atau tidak untuk sukses ya. Ini dilakukan validasi ide. Nah, yang biasanya divalidasi adalah pada nanti yang kita lihat ada 3 aspek untuk divalidasi. Pertama, teknologinya, pasarnya, dan kemudian bisnisnya.
ada misalnya, atau mungkin pasarnya ada tapi bisnisnya tidak tahu gitu, seperti apa menjalankannya. Berarti ada suatu hal yang valid. Jadi paling tidak yang kita validasi teknologi, bisnis, pasar dan bisnisnya yang berbasis pada ide kita tadi ya, ide bisnis yang sudah diciptakan di awal. Kemudian di sini juga akan disampaikan bagaimana cara mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan evaluasi atau validasi ide tersebut. Nah, biasanya kita menggunakan beberapa pertanyaan di sini untuk validasi ide. Pertanyaan awalnya seperti ini: apakah bisnis kita ini atau ide bisnis kita ini akan memberikan keuntungan yang signifikan atau terhadap spesifik customer? Ini tentunya harus ya jawabannya gitu ya. Kalau tidak ya namanya tidak memberikan benefit ya, tentunya tidak valid. Kemudian apakah ide tersebut bekerja atau jalan pada kondisi dunia nyata? Kadang-kadang kita banyak ide tapi pada saat ini dipraktekkan tidak bisa gitu ya, dunia real ide tersebut tidak bisa, karena di kondisi di Indonesia misalnya tidak bisa ya. Kemudian apakah secara finansial dia possible atau sensible? Ini juga harus divalidasi finansial. Jangan sampai mungkin idenya bagus gitu ya, tapi secara keuangan tidak bisa menguntungkan. Kemudian apakah kita memiliki kemampuan atau dalam hal ini technical know-how-nya, skills dan people-nya gitu ya, kemudian dari orang yang akan melakukan atau menjalankan ide tadi. Ini perlu kita jawab juga gitu ya. Kemudian dapatkah kita membawa ide tersebut ke pasar? Nah, ini pemasaran tentunya ya. Bisa tidak gitu ya. Kemudian kalau kita juga perlu bertanya bahwa pada diri kita gitu, apakah tim kita ini memiliki skill untuk marketing dan penjualannya, atau mungkin perlu berpartner. Paling tidak ini yang harus ditanya di awal terhadap sebuah ide bisnis yang akan kita ciptakan. Tentunya tidak akan semua jawabannya ya gitu ya, bisa saja tidak. Misalnya yang ini nih, apakah Anda membawanya ke pasar jual? Dia tidak harus semuanya bisa gitu, mungkin bisa berpartner dengan yang lain. Atau dari segi finansial mungkin kita tidak punya dana untuk menciptakan atau menghasilkan produk itu, kita bisa mencari dananya. Mungkin di saat hari pagi mungkin ada yang jual investor gitu ya, dari saudara atau mertua gitu atau istri punya uang untuk bisnis tersebut. Jadi tidak harus semuanya bisa betul ya. Ada 3 aspek yang harus kita evaluasi atau validasi. Tadi sudah disampaikan, ada teknologi, pasar, dan bisnis. Dan ini 3 hal yang paling berhubungan dan harus divalidasi semuanya. Pertama kita lihat dari segi teknologi, apakah teknologinya visible, layak gitu ya. Apakah teknologi tersebut layak untuk produk kita itu? Apakah ahli di bidangnya setuju tentang sains dari ide kita? Secara sains itu legitimate begitu? Atau mungkin ada ide-ide itu nyeleneh gitu ya, secara sains atau keilmuan tidak bisa dibuktikan gitu. Apakah kita perlu menemukan bukti-bukti atau teori-teori baru membuktikan produk kita itu baik secara ekonomi? Jadi ini perlu supaya orang lain tidak percaya bahwa teknologi ini bisa, produk kita ini
sulit dibuktikan gitu. Misalnya yang menciptakan listrik dari apa gitu, air mungkin ya, ya, energi. Ya, pas secara teoritis sudah bisa dibuktikan atau teknologi listrik, teknologi apa? Jin misalnya. Kalau jin kan jin makhluk halus itu ya, itu tenaganya besar sebenarnya. Tapi apakah secara keilmuan bisa dibuktikan gitu? Atau memang setiap saat bisa disuruh jinnya gitu ya? Coba kalau lagi perlu dia nggak mau kerja ya listrik, nyala misalnya. Jadi secara sainsnya tidak legitimate harus dikaji lagi misalnya. Kemudian apakah akan lebih baik ya, lebih cepat, lebih murah misalnya? Dalam hal ini juga ada nilai tambahnya gitu ya. Ada tadi kompetitif advantage-nya ada tidak dari teknologi ini? Kalau tidak ya apa namanya, tidak ada kelebihannya, kita tidak memiliki kompetitif advantage. Ini harus ada kompetitif advantage-nya dari sebuah dan juga harus dibuktikan ya secara teoritis, membuktikan bahwa teknologi kita ini lebih baik daripada yang sudah ada, harus dibuktikan. Karena kalau tidak ada buktinya, ya orang sulit percaya bahwa teknologi kita itu lebih baik dari yang sudah ada. Jadi secara teoritis pun harus dibuktikan. Jangan mungkin hanya khasiatnya gitu ya.